Video pembahasan tentang Kerajaan Panjalu telah kita buatkan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas sebuah naskah yang bisa saudara-saudara lihat di Kastara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia secara online. Naskah ini merupakan turunan zaman Brandes sekitar tahun 1890-an yang menyalin dari babon yang diperoleh di Batavia, berisi silsilah dari Nabi Adam sampai Ratu Sedalarang. Naskah diberi kode BR53. Menurut Katalogus Kitab Babad, naskah ini berisi teks prosa tentang silsilah yang secara turun-temurun sampai Ratu Sedalarang. Ratu Sedalarang sendiri berputra Prabu Cakradewa, Prabu Cakradewa berputra Ratu Sedawati, Ratu Sedawati berputra Adipati di Kuningan. Naskah ini semula bernama Sajarah von West Java, kemudian diubah menjadi Sajarahing Pasundan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa Cirebonan. Terdiri dari 19 halaman menggunakan angka Arab 1 hingga 19. Pengaitan silsilah yang sampai jauh hingga Nabi Adam alaihissalam merupakan fenomena umum di masa pengaruh Mataram Islam di tanah Pasundan. Meski sulit dibuktikan, tentu hal ini terkait dengan keyakinan keagamaan. Jika di zaman klasik Hindu-Buddha, para penguasa mengkaitkannya dengan para dewa, sedangkan di zaman Islam berlomba-lomba mengaitkannya dengan nabi-nabi, baik ke Nabi Nuh dan Nabi Adam. Itulah beberapa naskah yang paling umum mengaitkannya dengan nama-nama para nabi. Rupanya naskah ini dapat digunakan sebagai pelengkap Babad Panjalu. Babad Panjalu merupakan salah satu karya sastra kuno yang mengandung unsur sejarah yang ditulis oleh Prajadinata, koleksi dari CM Plate Peti 121. Babad Panjalu sudah diterbitkan oleh Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah. Sesuai dengan namanya, Babad Panjalu berasal dari Panjalu, Kabupaten Ciamis. Melihat berasal dari Priangan, dengan demikian Babad Panjalu memiliki ciri historiografi Priangan, yaitu berisikan silsilah raja-raja atau para bupati. Babad Panjalu memulai tokoh dari Prabu Boros Ngora, sedangkan naskah Sajarahing Pasundan silsilah sejak Nabi Adam hingga ketemu tokoh yang beririsan dengan Babad Panjalu, yaitu Prabu Cakradewa. Penyebutan silsilah Prabu Boros Ngora yang menyebutkan ia adalah putra Prabu Cakradewa juga terdapat dalam babad yang berasal dari Cianjur. Struktur cerita yang ada dalam Babad Panjalu mencakup tema, fakta cerita, dan sarana sastra. Dengan adanya inisial babad, umumnya cerita langsung terpusat pada cerita sejarah masa lalu. Begitu juga tema yang terdapat dalam Babad Panjalu, yaitu tema sejarah. Di samping tema sejarah sebagai tema pokok, biasanya juga ditemukan subtema pendidikan yang terkait bagaimana usaha para Bupati Panjalu dalam usaha mendidik para putranya agar menjadi manusia yang baik hingga selamat dunia dan akhirat. Alur cerita dimulai dengan pemerintahan Prabu Boros Ngora sebagai bupati pertama. Prabu Boros Ngora memerintah sebagai Bupati Panjalu. Selanjutnya, Prabu Boros Ngora sekeluarga pindah ke Jampang. Raden Arya Kuning memerintah jadi Bupati Panjalu menggantikan orang tuanya. Terjadi perselisihan antara kakak beradik. Perselisihan dapat didamaikan oleh Raden Kampuh Jaya sebagai perwakilan Prabu Boros Ngora yang datang dari Jampang ke Panjalu. Raden Kampuh Jaya menyelesaikan perseteruan kakak beradik dengan arif dan bijaksana. Putra yang unggul dalam perkelahian itu dijadikan sebagai Bupati Panjalu, yaitu Raden Arya Kancana. Selanjutnya, Raden Arya Kuning, adiknya, dibawa ke Jampang oleh Raden Kampuh Jaya. Pemerintahan Panjalu dipegang oleh Raden Arya Kancana. Sebagai Bupati ketiga terdapat pada episode 9. Sebagai patihnya yaitu Raden Kampuh Jaya yang berganti nama menjadi Raden Guru Haji. Pada masa pemerintahan Raden Arya Kancana, daerah Panjalu semakin makmur dan sejahtera. Selama pemerintahan Raden Arya Kancana memiliki banyak anak, salah seorang bernama Sanghyang Teko. Raden Arya Kancana pensiun dari jabatannya dan digantikan oleh putranya yang pertama, Sanghyang Teko. Alur selanjutnya pemerintahan Sanghyang Teko sebagai bupati keempat yang memiliki 2 orang anak, yaitu Raden Dulang Kancana dan Raden Kalidaru. Dikarenakan Sanghyang Teko wafat, pemerintahan dilanjutkan oleh putranya yang pertama, yakni Raden Dulang Kancana. Raden Dulang Kancana memerintah sebagai bupati kelima di Panjalu menggantikan orang tuanya
yang tidak lama juga menjabat sebagai Bupati Panjalu karena meninggal dunia. Selama memerintah, Raden Dulang Kencana tidak diceritakan memiliki putra. Dengan demikian, pemerintahan dilanjutkan oleh adiknya, Raden Kadaliru. Raden Kadaliru sebagai Bupati ke-6 memiliki putra Raden Martabaya. Dikisahkan Raden Kadaliru wafat, lalu jabatan dilanjutkan oleh anaknya, yakni Raden Martabaya. Raden Martabaya menjabat sebagai Bupati ke-7. Ia memiliki putra bernama Raden Arya Natibaya. Raden Arya Natibaya menjabat sebagai Bupati ke-8 Panjalu. Raden Arya Natibaya mempunyai 2 orang putra, Dalam Sumalah dan Raden Arya Sacanata. Dikarenakan Raden Arya Natibaya wafat, pemerintahan dijabat oleh anaknya yang pertama, Dalam Sumalah. Dalam Sumalah sebagai Bupati ke-9 mempunyai putra yang masih kecil, Raden Wirabaya. Pemerintahan Dalam Sumalah tidak begitu lama karena meninggal dunia, dilanjutkan oleh adiknya, yakni Raden Arya Sacanata. Informasi ini terdapat pada episode ke-19. Raden Arya Sacanata sebagai Bupati ke-10 pada saat menjabat sudah termasuk sepuh, maka pemerintahan diserahkan kepada anak kakaknya atau ponakannya, yakni Raden Wirabaya, putra Dalam Sumalah. Raden Wirabaya menjabat sebagai Bupati ke-11 menggantikan Raden Arya Sacanata, pamannya. Setelah Raden Wirabaya wafat, jabatan Bupati dilanjutkan oleh anaknya, yakni Raden Wirapraja sebagai Bupati ke-12 Panjalu. Selama menjabat Bupati, Raden Wirapraja tidak diceritakan mempunyai anak. Cerita diseling dengan mengisahkan putra Raden Arya Sacanata, Raden Wiradipa. Raden Wiradipa memiliki anak yang bernama Raden Cakranagara. Sebelum Raden Wiradipa selesai menjabat Bupati, dia meninggal dunia. Selanjutnya pemerintahan diteruskan oleh saudaranya Raden Cakranagara. Raden Cakranagara sebagai Bupati ke-13 di Panjalu memiliki putra yang bernama Raden Cakranagara Kapindo alias Raden Cakranagara II, yang kemudian menjabat menjadi Bupati ke-14. Dikisahkan Raden Cakranagara II rajin mencari ilmu, khususnya ilmu agama, sampai ke Cirebon. Raden Cakranagara II mempunyai istri kemenakan Sultan Cirebon yang bernama Raden Selengga Anom. Dari pernikahannya, Raden Cakranagara II memiliki anak yang bernama Raden Barsalam. Raden Cakranagara II wafat, dilanjutkan oleh putranya Raden Barsalam. Selanjutnya Raden Barsalam berganti nama menjadi Raden Cakranagara Anom. Raden Cakranagara Anom sebagai Bupati ke-15 merupakan Bupati Panjalu yang terakhir, dikarenakan beliau dipensiunkan pada tahun 1819 oleh Sultan Cirebon, karena wilayah Panjalu saat itu di bawah kekuasaan Kesultanan Cirebon. Raden Cakranagara Anom menjabat Bupati Panjalu selama 33 tahun. Pada akhir pemerintahan Raden Cakranagara Anom, Kabupaten Panjalu berubah menjadi Kawedanaan serta disatukan dengan Kabupaten Galuh. Demikian informasi yang kita dapatkan berdasarkan Babad Panjalu yang diperkuat oleh Babad dari Cianjur. Sementara dalam naskah Lontar Kawih Pengeyukan yang disunting oleh Mamat Ruhimat, Aditya Gunawan, dan Tin Wartini pada tahun 2014, terdapat silsilah Panjalu. Meski singkat, informasi ini cukup penting. Naskah ini sebagai koleksi Perpustakaan Nasional nomor 407 dan 1101. Batavias Genootschap mengakuisisi naskah ini pada bulan September tahun 1866 dari R.A.A. Kusumah Diningrat, Bupati Galuh yang sekarang Kabupaten Ciamis, yang menjabat pada kurun waktu 1839 hingga 1886, beserta 20-an naskah Sunda lain berbahan daun lontar, bambu, dan daluang. Kita menelusuri naskah 1101 yang sebelumnya sudah dideskripsikan oleh Behren dan dimutakhirkan oleh Munawar Khalil dan Aditya Gunawan. Diduga naskah berawal dari abad ke-15 menurut De Kasparis. Jenis aksara ini mungkin merupakan perkembangan langsung dari Kawi awal. Silsilah Panjalu dalam naskah ini, punika hanak putu Ratu Pajajaran, putra Prabu Siliwangi tumiba ing Panjalu. Susuhunan rentas kikis, puputra dalam ageng puputra Wisagati, Wisagati puputra Singagati, Singagati puputra Singakreti, Singakreti puputra Hisadewata, Hisadewata puputra Boros Ngora,
Boros Ngora Puputra Arya Wiranata, Arya Wiranata Puputra Arya Wirabaya, Arya Wirabaya Puputra Dipanata, Dipanata Puputra Wirabaya. Berdasarkan naskah lontar ini, nampak berbeda dengan naskah Babat Panjalu. Dalam naskah lontar ini, Boros Ngora putra Hisa Dewata. Sementara dalam Babat Panjalu dan juga Babat dari Cianjur, Boros Ngora putra Prabu Cakradewa. Apakah Hisa Dewata sama dengan Cakradewa? Ini sebagai bahan kajian kita bersama untuk menelusuri sejarah Tatar Pasundan. Sang Hyang Boros Ngora dan Hyang Bunisora Suradipati. Dalam beberapa video sebelumnya, admin sudah membahas dan menyinggung sepintas apakah Prabu Sang Hyang Boros Ngora dan Hyang Bunisora Suradipati adalah sosok yang sama. Hyang Bunisora Suradipati adalah adik Maharaja Sunda yang bernama Maharaja Linggabuana. Sang Maharaja terkenal sebagai Prabu Wangi yang gugur sebagai pahlawan di Palagan Bubat melawan tentara Majapahit pada tahun 1357 Masehi. Ketika peristiwa memilukan itu terjadi, putranya yang bernama Niskala Wastukancana baru berusia 9 tahun. Untuk itu Hyang Bunisora sebagai Mangkubumi atau Patih menggantikan jabatan kakaknya, mewakili keponakannya untuk tahta Galuh di Kawali. Hyang Bunisora juga dikenal sebagai Prabu Kudalalean atau Batara Guru di Jampang karena menjadi seorang pertapa atau resi yang mumpuni di Jampang, Sukabumi. Nama Hyang Bunisora yang mirip dengan Sang Hyang Boros Ngora dan gelarnya sebagai Batara Guru di Jampang menyiratkan adanya keterkaitan antara kedua tokoh ini. Meskipun belum bisa dipastikan apakah kedua tokoh ini adalah orang yang sama. Menurut naskah-naskah dari Purwaka Caruban Nagari mengisahkan bahwa Hyang Bunisora atau Mangkubumi Suradipati, ini adalah jabatan patih di Galuh, menikah dengan Dewi Laksmiwati dan menurunkan 4 orang anak, yakni Giri Dewata, Brata Legawa, Ratu Banawati, dan Ratu Mayangsari yang diperistri Niskala Wastukancana. Hyang Bunisora dimakamkan di Geger Omas. Diperkirakan lokasi Geger Omas sekarang adalah Desa Ciomas Panjalu, Ciamis. Di desa tersebut terdapat situs makam yang dikenal sebagai makam dalam Penghulu Gusti dan dalam Mangkubumi. Bila merujuk naskah cerita para hyangan, Sang Hyang Bunisora Suradipati, silsilahnya adalah demikian. Bunisora putra Akikolot, Prabu Ragamulya Luhur Prabawa, putra Prabu Ajiguna Linggawisesa. Sementara itu Boros Ngora bersilsilah ke atasnya ke kebataraan tahta suci Panjalu. Dalam Babat Panjalu, ayah Boros Ngora adalah Cakradewa, sedangkan menurut naskah Kropak 1101 yang merupakan bagian dari Kawih Pangeyeukan, ayah Boros Ngora bernama Hisa Dewata. Pun demikian, putra-putri Boros Ngora berbeda dengan putra-putri Bunisora. Sulit bila kita menganggap bahwa Bunisora sama dengan Boros Ngora. Kontroversi Boros Ngora, Sang Hyang Boros Ngora dan Baginda Ali radhiyallahu anhu. Legenda pertemuan antara Sang Hyang Boros Ngora dengan Baginda Ali radhiyallahu anhu sudah masyhur dan dikenal di kalangan masyarakat sebagai sebuah legenda yang hingga kini masih kontroversial, mengingat keduanya hidup di zaman yang berbeda. Sayyidina Ali karramallahu wajhah atau disebut Baginda Ali radhiyallahu anhu hidup pada abad ke-7 Masehi sekira tahun 600-an. Sedangkan pada periode masa itu di Tatar Sunda tengah berdiri Kerajaan Tarumanegara dan nama Panjalu belum disebut-sebut dalam sejarah. Legenda pertemuan Sang Hyang Boros Ngora dengan Baginda Ali mirip dengan kisah legenda Kian Santang yang bertemu dengan Baginda Ali dalam Wawacan Kian Santang. Perbedaannya pada benda yang tak mampu dicabut, yakni tongkat pada legenda Kian Santang dan pena pada legenda Boros Ngora. Bagaimana jejak-jejak Kerajaan Panjalu dan Kabupaten Panjalu? Berikut petilasan atau pusara. Mengutip dari A.M. Masduki dalam tempat-tempat keramat di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, dari Jurnal Patanjala volume 6 nomor 3 tahun 2014 dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung,
Inilah daftar para Batara, Raja Bupati, dan Demang Panjalu beserta pusara dan petilasannya. Batara Tesnajati di Karantenan Gunung Sawal, Batara Layah di Karantenan Gunung Sawal, Batara Karimun Putih di Pasir Kaputihan Gunung Sawal, Prabu Sanghyang Rangga Gumilang dan Sanghyang Rangga Sakti di Panjalu, Desa Maprah Panjalu, Prabu Sanghyang Lembu Sampulur I di Cipanjalu, Desa Maparah Panjalu, Prabu Sanghyang Cakradewa di Panjalu, Desa Maparah Panjalu, Prabu Sanghyang Lembu Sampulur II di Cimalaka Gunung Tampomas, Sumedang, Prabu Sanghyang Boros Ngora, adik Sanghyang Lembu Sampulur II di Jampang Manggung, Sukabumi, Prabu Rahyang Kuning di Kapunduhan Cibungur, Desa Kertamandala, Panjalu, Prabu Rahyang Kancana, adik Rahyang Kuning di Nusalarang, Situlengkong, Panjalu, Prabu Rahyang Kuluk Kukunang Teko di Cilanglung, Desa Simpar, Panjalu, Prabu Rahyang Kanjut Kandali Kancana di Sarupun, Desa Hujung Tiwu, Panjalu, Prabu Rahyang Kadayut Martabaya di Hujung Winangun, Situlengkong, Panjalu, Prabu Rahyang Kunang Natabaya di Ciramping, Desa Simpar, Panjalu, Raden Arya Sumalah di Buninagara, Desa Simpar, Panjalu, Pangeran Arya Sacanata, adik dari Raden Arya Sumalah di Nombo Daya Luhur, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Raden Arya Wirabaya, anak dari Arya Sumalah di Cilamping, Panjalu, Raden Tumenggung Wirapraja, anak dari Raden Arya Wirabaya di Kebon Alas, Warudoyong, Panumbangan, Ciamis, Raden Tumenggung Cakranegara, anak Raden Arya Wiradipa bin Pangeran Arya Sacanata di Cinagara, Panjalu, Raden Tumenggung Cakranegara II di Puspaligar, Panjalu, Raden Tumenggung Cakranegara III di Nusalarang, Situlengkong, Panjalu. Mengenai Babat, Purwadarminta menjelaskan bahwa Babat sama dengan riwayat, sejarah atau tambo. Salmun memasukkan cerita Babat kepada anak golongan sejarah. Karena itu, ada kesamaan berdasarkan kepada unsur sejarah, akan tetapi bila dilihat dari segi sejarah dan sastra, Babat tetap merupakan karya sastra. Demikian menurut Eka Jati. Adapun yang beranggapan menyamakan Babat dengan sejarah karena Babat merupakan sejarah masa lampau pada zamannya, bahkan ada keterangan bahwa Babat umurnya lebih tua dari sejarah modern. Ketidakmurnian unsur sejarah dalam cerita Babat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah oleh pengarangnya, lingkungan, dan tujuan yang ingin dicapai. Faktor pengarang dalam menulis cerita Babat sangatlah penting. Keterlibatan pengarang dalam penulisan cerita Babat dijelaskan oleh Sumarjo dan Zaini KM bahwa walaupun karya sastra berdasarkan pada beberapa sumber fakta, tapi dalam penyampaiannya tidak lepas dari unsur khayali atau imaji dari pengarangnya. Unsur khayali pengarang merupakan salah satu sifat yang ada dalam karya sastra. Hal tersebut dikatakan pula oleh Eka Jati. Karya sastra golongan Babat, termasuk Babat Panjalu, merupakan karya sastra klasik yang mengandung nilai kearifan lokal yang tinggi. Diperlukan penelitian yang lebih komprehensif untuk mengungkap berbagai fakta fenomena yang ada di dalamnya. Selanjutnya, hasil penelitian dari perguruan tinggi dicetak menjadi buku agar halayak bisa mengetahuinya, sehingga nilai yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan sebagai bahan ajar nilai karakter bangsa yang berjati diri, yang memiliki kepribadian bangsa yang kuat. Rahayu, 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 Ca.